Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini ya. Sebagaimana kita ketahui banyak perkembangan yang merebak ya, dan sekarang sudah berubah lagi dari Delta ke Omikron ya. Harapan pada ini mudah-mudahan Ananda semua senantiasa sehat walafiat dan senantiasa kalau keluar ya menggunakan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, menjaga jarak ya, kemudian mengurangi kerumunan ya. Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang RPS, tentang kontrak perkuliahan ya, mata kuliah ekosistem Repong Damar. Ananda semua akan bertemu dengan beberapa orang dosen. Yang pertama adalah Prof. Sugeng P. Haryanto. Ya, tidak asing lagi, beliau senior kita di jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kemudian nanti Ananda juga akan bertemu dengan saya, Baina Sari Dewi. Kemudian akan bertemu dengan Bapak Dr. Andes Afif Bintoro MP ya. Dan akan bertemu dengan Pak Dr. Hendra Prasetya. Dari 4 dosen ini Ananda akan mendapatkan ilmu tentang ekosistem Repong Damar ya. Ananda semua, pada hari ini kita akan capaian mata kuliah kita pada hari ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengamati, mendeskripsikan, menganalisis dan mensintesa tentang Repong Damar. Jadi ini capaian mata kuliah kita secara keseluruhan ya, Ananda semua, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Kemudian ini Ananda semua, ini adalah garis-garis besar dari RPS kita. Ananda akan mendapatkan materi-materi antara lain definisi tentang Repong Damar, kemudian aspek penting Repong Damar ya. Jadi bagaimana Repong Damar ini dianggap penting oleh masyarakat setempat, khususnya masyarakat Kerui di pesisir barat. Kemudian juga penting untuk produksi dari keberhasilan Provinsi Lampung dan kebanggaan dari Indonesia, karena Repong Damar ini ya menghasilkan resin atau menghasilkan getah damar yang berhasil diekspor ke luar negeri untuk beberapa kepentingan, misalnya untuk kosmetik dan sebagainya. Kemudian nanti Ananda juga akan belajar tentang penelitian tentang Repong Damar. Jadi berbagai aspek dari Repong Damar ini akan kita coba kita bedah dari berbagai jurnal-jurnal yang ada, yang berhasil nanti akan Ananda searching, bisa melalui Google Scholar, Google Cendekia ya, atau dengan menggunakan perpustakaan ya di Gilip Unila ya. Kemudian Ananda juga akan belajar tentang Kabupaten Pesisir Barat sebagai habitat Repong Damar. Kenapa Kabupaten Pesisir Barat ini sangat spesial sekali untuk pertumbuhan dari damar mata kucing atau Sorea javanica? Apakah di daerah-daerah lain tidak bisa? Apakah di kabupaten lain tidak bisa? Apakah di provinsi lain tidak bisa tumbuhnya Sorea javanica? Tentu saja bisa, tetapi ada kekhasan yang menyebabkan Kabupaten Pesisir Barat ini mampu memproduksi begitu banyak getah damar mata kucing ya. Jadi nanti kita akan belajar apa kelebihan dari Kabupaten Pesisir Barat ini. Selain kelebihannya tentu kita akan mengetahui batas-batas wilayahnya, kemudian mengapa Repong Damar bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur ya di Kabupaten Pesisir Barat. Ananda semua, Ananda juga akan belajar tentang agroforestry Repong Damar. Jadi sebagai gambaran kepada Ananda semua bahwa Repong itu kan kebun ya, kebun damar ya. Jadi dominansinya atau dominannya adalah pohon damar mata kucing atau Sorea javanica. Tetapi dengan aspek agroforestry ini, di sana juga banyak tumbuhan-tumbuhan, banyak pohon-pohon yang bisa hidup berdampingan ya, saling mendukung satu dengan lainnya dan berhubungan baik dengan strata tajuknya ya maupun dengan faktor biotik dan abiotiknya. Begitu ya, nanti kita akan belajar di agroforestry Repong Damar. Kemudian Ananda juga akan belajar tentang aspek budaya Repong Damar ya.
Ananda mungkin belum pernah mendengar bahwa di sana ada kepercayaan kalau menebang pohon damar itu akan berakibat fatal untuk keluarga mereka. Dalam tanda kutip, akan ada kematian dari anggota keluarga mereka. Kearifan lokal, hal seperti ini itu turun-temurun diwariskan. Sehingga apa dampaknya dari budaya seperti ini? Pohon-pohon damar di pesisir barat itu aman, ya, terus-menerus tumbuh subur setiap bulan, setiap minggu, ya, masyarakat itu bisa datang ke kebunnya kemudian memanen getah damarnya dan menjadi penghasilan utama maupun penghasilan sampingan dari keluarga mereka. Dari beberapa generasi ada yang sudah sekarang kuliah di Universitas Lampung, misalnya rekan Destia, ya, itu adalah generasi keempat, ya, dari orang tuanya, kemudian kakeknya, kakek buyutnya yang mengelola repong damar di Pahmungan, di Pekon Pahmungan, ya, di Kerui pesisir barat. Artinya bisa lebih dari 4 generasi, ya, karena di bawahnya Destia itu masih banyak lagi generasi-generasi yang sudah dewasa dan diwariskan oleh orang tuanya untuk dapat mengelola repong damar. Nah, jadi aspek budaya ini sangat menarik untuk kelestarian dan keberadaan dari repong damar tersebut. Kearifan lokal, ya, kepercayaan lokal yang turun-temurun, ya, yang diberikan oleh orang tua mereka kepada anak-anaknya untuk memelihara repong damar ini juga sangat baik untuk kelestarian dari repong damar di pesisir barat. Anda semua nanti akan belajar juga tentang ekologi repong damar, ya, atau ekologi damar mata kucing, Sorea javanica. Misalnya apa, Mbak Dewi? Anda nanti akan belajar kalau tahapan-tahapan tumbuh damar mata kucing itu seperti apa, begitu, ya. Kemudian berapa kali dalam 1 tahun memanen repong damar, kemudian aspek ekologi, aspek konservasi apa yang harus dipertahankan, yang harus dijaga supaya pohon damar mata kucing itu tetap bisa menghasilkan getah yang banyak, begitu, ya. Kemudian juga nilai-nilai ekologi apa untuk mempertahankan agar repong damar itu baik, misalnya di sekelilingnya apakah harus dibersihkan, ya, atau dibiarkan saja, ataukah harus diberikan tumbuhan-tumbuhan lain sehingga repong damarnya, getahnya itu dapat dipanen dengan lebih banyak. Mereka percaya, masyarakat di sana, sekali lagi ada kearifan lokal yang mereka yakini bahwa menanam damar mata kucing tidak boleh sendirian. Artinya full damar mata kucing semua di kebunnya, tidak. Mereka punya kepercayaan kalau ditanam dukuh, ditanam duren, ditanam manggis, ya, ditanam bayur, ya, itu akan menambah subur dan menambah banyak getah yang dihasilkan oleh pohon damar, ya. Kemudian nanti Ananda juga akan belajar tentang aspek fisik, ya. Kemudian aspek kimia dan karbon repong damar. Sekarang lagi tren nih mengukur nilai karbon dari keberadaan sebuah hutan, ya. Ini juga sudah mulai ada yang menghitung, ya, tentang keberadaan karbon, ya, keberadaan karbon stok, ya, yang ada di damar Kerui, ya. Kemudian dari aspek silvikultur, ya. Silvikultur repong damar ini aspek budidayanya, ya. Nanti Pak Afif akan menjelaskan tentang ini, ya, bagaimana membudidayakan bibit atau semai repong damar. Kemudian bagaimana, ya, bibit atau seedling dari damar mata kucing ini bisa tumbuh. Apakah dia harus dilindungi, ditutup misalnya dengan seperti pagar dari bambu, atau dia dibiarkan saja. Di sana ada kepercayaan, ada sebuah tanaman, saya lupa namanya, ya. Tanaman itu ditanam bersebelahan dengan bibit repong damar. Itu penanda pada masyarakat lokal bahwa tanaman ini adalah ditanam oleh masyarakat, dan dengan pohon penanda itu
masyarakat sana tahu dan mengetahui bahwa ini tidak boleh diganggu begitu ya. Jadi dia harus dibiarkan untuk tumbuh, tidak boleh ditebas. Dan itu juga kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kerui ya. Kemudian aspek sosial ekonomi Repong Damar. Nanti Ananda juga akan belajar berapa sih sebenarnya harga damar mata kucing itu per kilonya. Kemudian kualitasnya, apakah ada kualitas A, kualitas B, kualitas C, kualitas D. Nanti Ananda akan belajar. Kemudian bagaimana damar mata kucing ini dapat menopang kehidupan sehari-hari masyarakat di Kerui. Ini juga nanti Ananda akan belajar dari sosial ekonomi ini ya. Nah, yang paling menarik di sini ya sebagai masyarakat Civitas Akademika ya, ini mengenai lahan permanen dan lahan percobaan mahasiswa Unila di Repong Damar. Jadi Ananda semua, penelitian damar mata kucing ini digagas dimulai oleh Hubert de Foresta ya. Hubert de Foresta ini orang Prancis ya, di tahun 70-an. Beliau sudah mulai meneliti di Pahmungan ya. Jadi nama Pekon Pahmungan itu sudah ngetop dari tahun 70-an, belum lahir kan? Ya. Nah, Pekon Pahmungan ini sudah mulai naik ke jurnal-jurnal internasional. Kalau Anda searching ya Hubert de Forest atau Hubert de Foresta ya, orang Perancis, itu akan keluar penelitiannya di internet. Kemudian di tahun 2005 ya, di tahun 2005 Prof. Sugeng P. Haryanto dibantu oleh rekan-rekan dosen di jurusan kehutanan itu mulai terus melanjutkan penelitian dari Hubert de Forest ini ya. Dan sampai tahun 2022 berarti tahun ini ya, itu Prof. Sugeng P. Haryanto sudah 17 tahun. Secara terus-menerus setiap tahunnya kami datang dan melakukan riset di lahan percobaan yang telah dilakukan oleh Hubert de Forest itu dan dilanjutkan oleh Prof. Sugeng P. Haryanto beserta rekan-rekan dosen dari jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Ananda semua, pada hari ini kita juga akan membicarakan secara cepat saja tentang kontrak perkuliahan ekosistem Repong Damar. Kita akan bertemu sebanyak 16 kali pertemuan dalam perkuliahan dan kita nanti akan bertemu juga sebanyak 16 kali pertemuan dalam praktikum Repong Damar ya. Kemudian pertemuan ke-8 itu akan ada ujian tengah semester ya. Jadi dari pertemuan 1 sampai 7 itu materi-materi. Kemudian pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-16 nanti Ananda juga akan ujian akhir semester ya. Dan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dan pertemuan 9 sampai pertemuan 15 itu adalah materi kuliah dari materi yang akan disampaikan oleh Prof. Sugeng, Pak Afif, Bu Dewi dan Pak Hendra ya. Kemudian penilaian ya, nilai mata kuliah ini Ananda akan mendapatkan nilai A, B, B+, ya C, C+, D, dan E ya. Tapi biasanya rata-rata bagus sih nilainya ya. Yang penting tugas-tugas dikerjakan dengan baik ya. Kemudian teknik pembagian nilai dari dosen. Kita dosennya ada berempat adik-adik, kemudian ada praktikum. Kalau praktikum itu udah nggak bisa diganggu-gugat, dia nilainya itu 30%. Ya, 30% dari total 100%. Maka ada nilai 70% yang akan ditopang oleh Bapak Ibu dosen, yaitu Pak Sugeng, Bu Dewi, Pak Afif, dan Pak Hendra. Jadi bersemangat ya Ananda untuk meraih nilai-nilai terbaik dari setiap dosen. Begitu nilai Ananda goyah atau kurang baik di Pak Afif, maka mungkin nilainya tidak akan bisa A. Atau nilainya jelek di Mbak Dewi gitu ya, itu juga nilainya juga kalau di total keseluruhan maka tidak akan baik. Kemudian juga praktikum ya, praktikum juga memerlukan kehadiran 100%. Jadi berhati-hati di bagian praktikumnya karena kehadiran Ananda 100%. Sementara kehadiran Ananda dalam kuliah ekosistem Repong Damar itu 80%. Jadi ada peluang 2 atau 3 kali pertemuan Ananda tidak ikut, misalnya harus beraktivitas untuk kegiatan nasional ya.
aktivis BEM, aktivis FOSI dan sebagainya, sehingga mengirimkan Ananda untuk pergi keluar Lampung, maka itu juga masih dimungkinkan untuk ketidakhadiranmu. Tapi tentunya dengan surat yang sangat resmi dari Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan. Kemudian Ananda semua, ini ada dalam mata kuliah kita, ini akan ada tugas ya. Kemudian akan ada kuis ya. Minimal kalau Mbak Dewi biasanya kuis 1, kuis 2, kuis 3 ya. Kemudian keaktifan di kelas ya, saya selalu menilai keaktifanmu di kelas ya. Dalam setiap pertemuan biasanya Mbak Dewi ada pertanyaan, kemudian ada yang memerlukan respon dari Ananda semua. Ya, itu jangan sungkan-sungkan untuk merespon ya, walaupun kita misalnya harus bertemu secara Zoom meeting ya, atau kita hanya bisa mendelegasikan video ini kepada Ananda semua untuk dikerjakan, tetapi mudah-mudahan kita bisa senantiasa aktif juga di WhatsApp group dan di Zoom meeting ya pada pertemuan-pertemuan kita. Kemudian ada nilai ujian tengah semester, ada nilai akhir semester, dan kehadiran. Nanti tugas, kuis, keaktifan di kelas, UTS, UAS, dan kehadiran ini akan prosentasekan bersama dengan nilai praktikum. Ya, ini tadi yang aspek-aspek penting yang akan dipelajari dalam ekosistem Repong Damar ya. Ada aspek penting lahan permanen Unila ya, yang tadi sudah 17 tahun dilakukan oleh Prof. Sugeng dan kawan-kawan. Kemudian tadi ada aspek agroforestry, kemudian ada aspek sosial ekonomi budaya, kemudian ada aspek ekologi, aspek silvikultur, aspek fisik, kimia, karbon ya, yang tadi Mbak Dewi telah sampaikan. Ya, dan pada hari ini ya, kita cuplik saja sedikit ya tentang definisi Repong Damar ya. Jadi tadi RPS sudah disampaikan, kemudian kontrak perkuliahan juga sudah disampaikan, dan hari ini sedikit saja tentang definisi Repong Damar ya. Ananda semua ya, Repong Damar adalah bentuk kearifan lokal yang dimiliki Indonesia dalam pengelolaan sistem agroforestry kompleks ya, agroforestry kompleks ya, yang melibatkan masyarakat dengan hukum adatnya ya, dengan hukum adatnya yang beranggapan bila menebang damar mata kucing akan berakibat buruk pada keluarga. Nah, ini yang tadi Mbak Dewi telah sampaikan ya. Kemudian tanaman damar atau Sorea javanica merupakan tanaman penduduk Kerui pesisir barat Provinsi Lampung ya. Tanaman turun-temurun dari nenek moyang yang bermanfaat getahnya ya. Getahnya ini bermanfaat macam-macam ya. Tanaman dengan sistem penanaman memiliki pola tanam kombinasi dengan tanaman buah-buahan ya, dan pola pengaturan agroforestry. Kombinasi penanaman damar dan tanaman buah-buahan dinamakan Repong Damar ya. Jadi dia ada macam-macam tanaman buah-buahan ya, tanaman kehutanan di areal Repong Damar ini ya. Jadi kalau menurut Trison itu ada polanya, pola agroforestry, kemudian ada tanamannya, tanaman buah-buahan dan tanaman Repong Damar gitu ya. Ananda semua ya, Repong Damar Kerui merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ya. Oleh karena itu keberadaan Repong Damar Kerui ya memperoleh perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah ya, lembaga swadaya masyarakat ya, termasuk juga perguruan tinggi khususnya dari Universitas Lampung ya. Salah satu peran perguruan tinggi ya, yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kelestarian dari Repong Damar adalah kajian dan penelitian-penelitian ya mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi kelestarian dari damar mata kucing tersebut.
Ananda semua ya, ini sudah ada buku yang dipublikasikan oleh Pak Sugeng P. Haryanto, saya dan Kak Rusita ya. Ini buku Repong Damar tahun 2015 kami mempublikasikannya dan sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual buku di tahun 2018. Jadi nanti buku ini menjadi acuan utama Ananda dalam perkuliahan kita dan nanti akan disupport oleh jurnal nasional dan jurnal internasional. Iya, sampai pada kuis ya. Kuis pertama ya. Nanti Ananda kumpulkan kuis ini melalui WhatsApp grup ya. Nanti ditulis, tulis tangan, kemudian difoto dan dikirim ke WA. Sebutkan definisi Repong Damar. Sebutkan dan jelaskan 5 contoh kearifan lokal. 5 contoh kearifan lokal. Tadi Mbak Dewi sebutkan beberapa, kemudian sisanya nanti Ananda searching ya di internet. Ya, baik. Demikian Ananda semua ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ya kuisnya bisa dikerjakan dan nilainya baik ya. Dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Mbak Dewi tentang RPS, kemudian tentang kontrak perkuliahan, kemudian tentang tugas-tugas yang harus Ananda lakukan dalam perkuliahan ini ya. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipahami dengan baik. Mari kita kerjakan tugas-tugas Ananda semua. Saya akan koreksi juga, Pak Sugeng akan koreksi, Pak Afif, Pak Hendra ya. Dan harapan kita keluar dari perkuliahan ini Ananda dapat memahami tentang ekosistem Repong Damar dan memahami bagaimana dari aspek-aspek yang ada dari Repong Damar ini bisa Ananda pahami, kemudian sekiranya alangkah lebih baiknya juga bisa diadopsi dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas pertemuannya pada hari ini. Salam sehat selalu. Salam rimbawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.